Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, ayuhal ikhwah, Bapak, Ibu, DKM, para asatiz, para tokoh, para alim, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah, yang sama-sama kita mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan, wabil khusus pada pagi hari ini, di waktu subuh ini, di penghujung bulan Rajab, di momentum di mana bulan Rajab adalah momen di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba. Kita harus banyak bersyukur dan memuji Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus merangkai keimanan, memperkuat ketakwaan dengan cara menuntut ilmu syar'i. Maka dari sisi ini kita harus perbanyak rasa syukur tersebut. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang tulus dan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan untuk kita semua, baik kebaikan itu kita raih di dunia maupun di akhirat. Lalu yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang figur, seorang sosok yang menjadi suri tauladan kaum muslimin akhir zaman, di mana setiap ayat Al-Quran, setiap hadis-hadis yang kita pelajari, setiap nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari para ahli ilmu, itu adalah sebagai wujud nyata kecintaan kita kepada beliau, dan juga kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah beliau. Dan mudah-mudahan kebaikan atas salawat serta salam tersebut, syafaatnya, rahmatnya, itu sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita minum dari telaganya beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, lalu kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum pagi ini, pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya angkat adalah terkait dengan peran fikih. Bagaimana peran fikih itu mampu menjadi sebab bangkitnya peradaban kaum muslimin. Karena lagi-lagi kita itu pada kondisi dunia di mana informasi itu terbuka luas, terbuka lebar, teknologi itu berkembang sedemikian pesatnya, tapi di saat yang bersamaan keruntuhan moral itu terjadi. Sebagian orang-orang itu bertanya terkait dengan esensi dan manfaat kalau mereka beribadah kepada Allah. Mereka mempertanyakan bahwasannya parameter kemajuan manusia, peradaban, itu hanya dilihat dari sekedar penguasaan teknologi. Ketika ada salah seorang ustadz, kiai, ulama, mereka mengingatkan jamaahnya, mereka mengingatkan mustami'nya, orang yang mendengarkan kajian mereka, agar hidup itu berorientasi pada akhirat. Lalu ada celetukan-celetukan kecil dari netizen, dari orang-orang yang cinta dunia. Negara lain udah ngomongin gimana caranya biar bisa ke bulan, bikin komputer canggih,
Kita masih aja ngomongin agama, kita masih aja ngomongin akhirat. Seolah-olah berbicara tentang akhirat, berbicara tentang surga dan neraka, itu adalah kemunduran cara berpikir. Padahal sejatinya seorang mukmin yang cerdas, mereka akan selalu berbicara tentang masa depan. Dan tidak ada satupun masa depan yang akan dihadapi oleh makhluk hidup, melainkan masa depan itu adalah kematian. Dan tidak ada persiapan yang paling baik, yang paling matang, yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa, yang dapat menyelamatkan seseorang dari berbagai macam azab, menyelamatkan seseorang dari keterpurukan ketika di padang mahsyar, di yaumil hisab, melainkan itu semua dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal tadi semuanya kita tarik, poin-poin tadi kita tarik, kita berusaha untuk menarik kesimpulan, maka peran fikih menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya pengen nanya dulu nih sama Bapak Ibu sekalian. Kalau dengar kata fikih, apa yang tersirat dalam pemikiran Bapak dan Ibu? Kira-kira fikih itu apa, Pak? Ibu-ibu, fikih itu apa? Kalau udah ada pembelajaran fikih, apa Pak fikih Pak kira-kira? Atau belum belajar fikih ini? Terus tadi kita bisa sholat subuh pakai apa itu? Apa kira-kira? Tata cara beribadah, apalagi? Apa Pak? Fikih apa Pak? Kalau dengar kata fikih gitu, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak dan Ibu? Belajar wudhu gitu. Terus apa lagi? Kalau dari sisi bahasa kan sebagian para ulama itu menyebutkan fikih itu adalah al-fahmu, pemahaman dari sisi bahasa. Kalau kita pakai pengertian yang paling sederhana dari pengertian fikih adalah fikih itu al-fahmu, pemahaman. Sebagaimana hal ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di dalam pembahasan bab ilmu. Awal-awal pembahasan bab ilmu itu kan beliau mencantumkan hadis yang pertama itu kan Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuat dia faqih. Maksud faqih di sini adalah memahami. Apa itu ad-din, ilmu agama? Jadi kalau berdasarkan konteks hadis tadi yang saya bacakan tadi, maka fikih itu bisa bermakna al-fahmu, pemahaman. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memahami ilmu agama adalah langkah pertama untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari sisi tinjauan bahasa. Adapun fikih dari sisi istilah atau terminologi yang lebih detail, yang lebih rinci, fikih itu kan ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum, ma'rifatul ahkami asyariyati al-amaliyah biadilatiha atafsiliyah, mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang sifatnya itu praktek, terapan, implementasi, perbuatan, biadilatiha atafsiliyah, beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Kalau kita kembali kepada tema yang sedang kita bahas, bagaimana peran fikih itu mampu menjadi sebab bangkitnya sebuah peradaban. Bahkan peran fikih bisa jauh lebih rinci daripada itu. Fikih itu bisa menjadi sebab keutuhan rumah tangga.
Fikih itu bisa menjadi sebab harmonisnya hubungan suami dan istri. Fikih itu bisa menjadi sebab, menjadi faktor utama untuk membangun keluarga yang sakinah, ada ketenangan di dalamnya. Fikih itu punya peranan penting untuk mendidik agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Fikih bisa memiliki peran penting agar seorang pemimpin itu mudah mengerti dalam mengambil keputusan. Fikih bisa menjadi panduan agar seorang kepala rumah tangga itu tidak keliru dalam mengambil keputusan, mendidik anak dan istrinya di rumah. Fikih itu bisa menjadi alat, menjadi sebab seorang istri menjadi seorang istri yang solehah, menjaga amanah suaminya di rumah. Peran fikih itu begitu luas. Betul kalau misalnya dari sisi istilah tadi, kita berbicara tentang ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum syariat, beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Betul. Tapi fikih itu punya peranan yang jauh lebih luas daripada itu. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Saya pengen tanya lagi ke sama Bapak dan Ibu sekalian. Ada satu syarat sah di dalam semua ibadah. Dia ada dalam wudhu, dia ada dalam sholat, dia ada dalam puasa, dia ada dalam zakat, dia ada dalam haji. Yang mana kalau peran satu syarat sah ini tidak ada, maka rusak amal ibadahnya. Tidak sah, bahkan harus diulang. Apa Pak syarat sah ini? Niat. Betul. Kalau ini nggak ada, maka harus diulang. Bapak tadi sholat 2 rakaat. Kalau ditanya sholat apa ya? Sholat aja, yang penting 2 rakaat. Kumaha imam weh. Gak bisa. Setiap orang harus ada niatnya. Berdiri masing-masing. Imam niatnya sudah benar, makmum yang lain niatnya sudah benar, bapak sendirian atau ibu sendirian ikut aja pokoknya. Niatnya apa nggak tahu. Yang penting saya ngikut. Yang lain ruku, saya ruku. Yang lain sujud, saya sujud. Niatnya apa? Ya ngikut aja pokoknya. Maka niat menjadi hal yang penting. Makanya kan nggak heran, sekali Al-Imam Al-Bukhari, sekali Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama yang mereka cantumkan rahimakumullahu rahmatan wasi'ah, yang mereka cantumkan pertama kali adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasannya setiap segala sesuatu itu ada niatnya dan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Kalau ini nggak ada, maka nggak sah ibadah. Oke, kita sudah paham dari sisi konteks fikih. Ya, fikih syarat sahnya, syarat yang paling utamanya adalah adanya niat. Lalu kita nanya, apa dampak niat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Niat menjadi kunci agar kita lurus dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita. Misalnya Bapak Ibu memilih sekolah untuk anak-anak. Biasanya pertimbangannya apa? Kemampuan finansial, jauh dekat dari rumah, kan gitu. Tapi ada sebagian komunitas, mereka memilih sekolah berdasarkan gengsi, lingkungan, circle pertemanan. Bahasa anak zaman now banget. Kira-kira kalau saya bergaul di sekolah itu, saya makin terkenal ataukah tidak? Padahal objektif utama dari pendidikan itu apa sih? Apa objektif utama paling dari pendidikan itu apa? Dari sekolah itu apa? Dari sebuah madrasah itu apa? Belajar, mengentaskan kebodohan agar anak-anak kita itu bisa memahami ilmu, kan gitu. Ketika niatnya nggak benar, objektifnya jadi rusak. Harusnya fokus utama kita bagaimana anak kita bisa memahami ilmu agar dia terdidik menjadi anak yang soleh atau solihah.
agar dia bisa menjadi penerus generasi terbaik, agar mereka tidak terkena dengan fitnah-fitnah dunia. Karena objektifnya keliru, disebabkan karena niatnya nggak lurus, orientasinya jadi melenceng. Yang dipikirin adalah, kira-kira kalau saya masuk ke sekolah situ, saya bisa arisan sama ibu-ibunya nggak ya? Yang dipikirin arisan. Kalau misalnya saya bisa masukin anak saya sekolah di situ, kira-kira saya bisa kongko-kongko nggak? Ngopi-ngopi cantik nggak? Insya Allah. Bapak-bapaknya kira-kira bisa mengakomodir hobi futsal saya nggak? Hobi badminton saya nggak? Yang dipikirin hobi. Masalah anaknya bisa belajar, calistungnya lancar ataukah tidak, baca Al-Qur'annya sudah baik ataukah belum. Nah itu urusan sekian. Yang penting sayanya dulu. Ini bahaya ini. Yang harusnya pendidikan itu menjadi alat untuk membuat anak-anak kita menjadi cerdas, keliru orientasinya. Disebabkan apa? Niat yang keliru. Makanya niat ini menjadi penting. Niat ketika sebelum menikah, memilih pasangan, yang harusnya pernikahan itu menjadi wasilah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, karena parameternya dunia, yang dilihat hanya fisik, harta, penampilan. Walaupun itu kata Imam Ahmad bin Hambal penting, tapi yang paling dari itu semua adalah apakah dengan pernikahan tersebut dia menjadi asbab kebahagiaan untuk dunia dan akhirat kita. Dimulainya dari mana? Dari niat. Ini berlaku pada semua konteks kehidupan. Ini berlaku pada semua peran-peran kehidupan. Ia peran menjadi seorang ibu, peran menjadi seorang ayah, orang tua, kakak, adik. Peran menjadi ketua RT, ketua RW, DKM. Niat itu menjadi kunci penting agar seorang mukmin dia tidak keliru dalam melangkah. Kalau niatnya salah, niatnya keliru, rusak semuanya. Ketika yang harusnya semua fasilitas-fasilitas dunia itu untuk mengejar akhirat, tetapi malah digunakan untuk memuaskan hawa nafsu duniawinya, mengejar popularitas, mengejar harta, mengejar kedudukan. Ketika hal itu tidak ia dapatkan, berakhirlah dengan kekecewaan. Rusaklah kalau udah begitu. Kenapa sih manusia itu hidup dengan overthinking? Sangat khawatir. Nanti kalau saya begini bagaimana, kalau begitu bagaimana? Karena dia berpondasi pada kelirunya kondisi hati. Kenapa bisa begitu? Karena niatnya rusak. Makanya para ulama kita itu kan mengingatkan tentang niat ini berkali-kali. Makanya ketika dikaji, kenapa Al-Imam Al-Bukhari ketika menyusun kitab sahihnya, apa bab awal yang dibawa oleh Imam Bukhari? Sahih Bukhari, bab awal tuh apa? Beliau bahas tentang apa? Babul apa? Babnya itu kan bab wahyu. Tapi kenapa hadis niat yang dicantumkan pertama kali oleh beliau? Karena kata para ulama, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Al-Imam Al-Bukhari itu mencantumkan hadis niat pertama kali beliau tulis di dalam menyusun Sahih Bukhari itu adalah sebagai reminder, pengingat. Bahwasannya ketika dia menulis hadis-hadis ini, bahwasannya dia harus senantiasa meluruskan niat. Makanya nggak heran sekali berbeliau sebelum nulis hadis, beliau itu istikharah. Kita apa-apa yang penting nanyanya rekomendasinya ke teman, ke tetangga. Padahal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya niat itu bisa menjadi sebab perbaikan sendi-sendi kehidupan seorang hamba. Gak heran dia bisa menjadi sebab perbaikan seluruh peradaban kaum muslimin. Perbaiki niat. Kita bisa lihat pada hari ini, ketika seseorang ingin mengambil keputusan, kalau memang niatnya untuk melakukan perbaikan, lalu ketika ternyata dia baru sadar tuh, oh ternyata keputusan yang saya ambil itu tuh salah. Tapi karena niatnya benar, agar bisa melakukan perbaikan, maka ketika dia melakukan kesalahan, dia perbaiki kesalahan tersebut. Bukan malah egois. Pokoknya kan saya pemimpin, kumaha saya. Gimana saya, terserah saya, nggak bisa begitu. Ketika kita menjadi seorang ayah, menjadi kepala rumah tangga, lalu dengan ego yang sangat besar ketika kita melakukan kesalahan, saya ini kan suami, ya Allah. Iya Pak, nggak usah dijelasin, ibu juga tahu, bapak teh suaminya. Saya ini kan ayah. Lalu anak-anak kita seolah-olah harus dipertegas gitu. Iya, anak-anak kita juga tahu kalau kita itu seorang ayah, seorang bapak. Tapi ketika kita melakukan kekeliruan, jangan pernah ragu untuk melakukan perbaikan. Meminta maaf. Kenapa? Karena orientasinya ingin melakukan perbaikan. Bukan ingin menunjukkan kuasa. Saya ini siapa, bukan. Kenapa bisa bersikap gitu? Bagaimana dia bisa bersikap meminta maaf ketika salah? Berusaha memperbaiki kesalahannya karena niatnya benar. Ketika ingin melakukan sesuatu bukan menunjukkan siapa saya, tapi bagaimana caranya saya melakukan perbaikan, bagaimana caranya saya agar bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka dengan niat yang lurus ketika salah, minta maaf, lakukan perbaikan. Sesederhana itu. Lalu kenapa hal-hal yang sederhana bisa menjadi rumit? Karena ego. Karena niatnya nggak benar. Karena salah skala prioritas. Makanya niat itu menjadi kunci. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Kalau kalian itu sudah melakukan transaksi jual beli 'ainah. Jual beli inah ini bahasa sederhananya adalah pengelabuan ribawi. Misalnya saya itu butuh uang sebetulnya 10 juta. Mau pinjam nih ke Pak Faisal. Pak Faisal, saya butuh uang nih 10 juta. Boleh pinjemin nggak? Nah Pak Faisal tuh udah ngerti, kalau saya pinjemin uang, saya ini nggak boleh minta kelebihan. Kalau saya minta lebihan jatuhnya riba. Dosa riba yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibunya sendiri. Nah Pak Faisal nggak mau. Tapi Pak Faisal ingat, Allah itu halalkan jual beli dan haramkan riba. Terus Pak Faisal bilang, Kang, kalau uang 10 juta saya nggak ada. Tapi saya ada motor nih, harganya 12 juta. Kalau mau sama Kang Rek dibawa aja deh. Tuh saya pinjemin motor, terserah mau dijual, mau digimanain. Pokoknya harganya 12 juta. Nanti sama Kang Rek per bulan itu dibayar 1 juta sebulan. Jadi 12 bulan lunas. Ya udah saya pikir daripada saya nggak dapat apa-apa, saya bawa tuh motor. Tapi sebenarnya yang saya butuhin itu uang atau motor? Uang tadi tuh, saya tuh mau pinjam uang. Lalu singkat cerita, tidak jauh dari majelis akad, Pak Faisal manggil lagi, Kang, tadi butuh uang berapa? 10 juta Pak. Terus kata Pak Faisal, nah tiba-tiba nih saya nemu di bawah kasur 10 juta. Sama Pak Faisal dibayarin, gini aja deh, tuh motor saya beli 10 juta. Ya udah saya jual motornya 10 juta, saya dapat uang cash 10 juta. Saya dapat uang cash 10 juta, tapi saya masih punya utang sama Pak Faisal berapa? 12 juta. Dapat margin tuh Pak Faisal 2 juta tuh. Setiap bulan saya bayar tuh nanti 1 juta. Nah,
Transaksi model begini, ini dalam istilah fikih tadi disebut oleh Nabi SAW bai'ul ainah, jual beli inah, pengelabuan ribawi. Idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian sudah melakukan transaksi inah, pengelabuan ribawi. Wa akhadhtum adznabal baqar, kalau kalian itu sudah memegang kuat ekor-ekor sapi. Bahasa sederhananya, kalau kalian tuh lebih senang dengan peternakan kalian. Wa raditum bizar'i, lalu kalian itu lebih senang dengan hasil tanaman kalian. Lebih sibuk ngurusin perkebunan kalian. Wa taraktumul jihad, lalu kalian meninggalkan jihad. Jihad ini bukan hanya sekedar berperang di jalan Allah, tapi dia termasuk juga meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Kalau kalian sudah meninggalkan jihad, salatallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan. Yang mana kehinaan itu tidak akan dicabut dari kalian sedikit pun. Tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makanya kalau ditanya, makanya Nabi SAW itu pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, di akhir zaman umat Islam itu banyak sekali, mayoritas, dominan dari sisi quantity, dari sisi jumlah, dominan. Tapi dia seperti buih di lautan, terombang-ambing tanpa pegangan. Kalau pakai bahasa kita tarik dengan pengertian pada masa sekarang, seolah-olah umat Islam itu banyak tapi nggak punya jati diri. Ketika ada orang berusaha menegakkan sholat 5 waktu di masjid, lalu dia menyandarkan setiap urusannya berdasarkan agama, lalu tiba-tiba ada celetukan, ada komentar, nggak usah berlebihan lah, beragama mah secukupnya aja. Kita balik tanya, beragama yang secukupnya aja tuh kayak gimana? Bukankah setiap aktivitas diawali dengan doa? Ketika kita mengakhiri aktivitas dengan doa, mengerjakan sholat yang 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kalau kita sanggup dan punya kemampuan kita puasa sunnah, sholat sunnah. Kalau ada rizki berlebih, kita menunaikan zakat mal, zakat fitrah, lalu wajib untuk haji ketika kita punya hartanya. Itu kan level yang paling minimum bagi seorang muslim. Minimum kan? Apa standar minimumnya? Rukun Islam. Makanya di dalam buku-buku fikih itu, bab-bab fikih itu disusun berdasarkan urutan di dalam rukun Islam. Dimulai dari bab miyah, bab air. Kenapa? Karena air menjadi sarana wudhu. Wudhu menjadi syarat sah seseorang sebelum sholat. Karakter air yang suci seperti apa? Boleh nggak wudhu pakai air kopi? Hah? Tapi kopi suci nggak? Suci. Tapi boleh nggak jadiin air wudhu? Tidak. Kenapa? Karena tidak mensucikan, dia jadi kotor. Makanya disebutnya tohir mutohir kan, air suci yang mensucikan gitu. Bersih gitu. Nanti jangan yang penting kan air suci gitu. Wudhu ibu pakai air teh sisa bekas pagi, ya nggak bisa. Harus air yang suci, tanpa ada rasa, tanpa ada bau. Nah, itu air yang suci. Belajarnya di mana? Bab air. Di pelajaran apa tuh? Fikih. Makanya fikih bisa memperbaiki kehidupan seorang manusia. Makanya kalau misalnya ada yang tergila-gila dengan pemikiran barat, punten pisan. Di zaman kegelapan, Eropa itu nggak kenal yang namanya mandi.
Nggak kenal mereka namanya mandi. Yang tahu mandi itu orang Islam. Yang ngerti cara bersuci, yang ngerti sunnah pakai wangi-wangian, bersiwak, itu orang Islam. Bayangkan seorang ratu sebuah kerajaan tidak mandi selama 1 bulan berturut-turut. Sok Pak, coba Pak. 1 bulan berturut-turut tidak mandi, tidak bersuci. Makanya dari sisi ini, peradaban kaum muslimin itu senantiasa tidak pernah tertinggal. Apalagi fikih. Kalau kita belajar fikih, memahami fikih, fikih itu bisa menjadi alat memandu kita untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan kita. Kita ambil contoh. Syarat sah wudhu itu kan tartib, dia tertib. Urutan-urutannya itu sesuai. Walaupun terlepas sebagian para ulama, ahli fikih ada yang mengatakan tidak tertib gak apa-apa, yang penting seluruh bagian yang diwajibkan dibasuh, dia terbasuh. Ya terlepas dari khilaf itu. Tapi jumhur mengatakan dia harus tertib. Sholat, boleh gak Pak? Habis takbiratul ihram, Bapak sujud dulu, ruku, habis itu baru i'tidal. Boleh gak? Gak boleh. Berarti ada urutannya. Dengan urutan tersebut baru dikatakan seorang muslim itu sah sholatnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan semua pola ibadah yang Allah tetapkan bagi setiap muslim, itu membantu seorang muslim agar dia itu tertib dalam menjalani rutinitas hidupnya. Terstruktur gitu. Kenapa Bapak Ibu di pagi hari bingung, aduh saya harus ngapain, harus gimana? Karena cara menjalani hidupnya tidak terstruktur. Wudu, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya membantu kita agar kita itu punya pola yang tepat dalam menjalani kehidupan. Terus kenapa Kang? Saya teh udah sholat, wudu saya teh udah benar, terus pola kehidupan saya teh masih rusak. Coba cek level kekhusyuan kita ketika sholat. Ketika ibu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kompor udah dimatiin belum ya? Tadi setrikaan, colokannya udah dicabut apa belum ya? Banyak yang dipikirin. Bapak-bapak, saya teh kayaknya punya utang sama Bapak Fulan. Tapi Bapak Fulan juga punya utang sama saya. Dipikirin utang. Tadi toko udah ditutup atau belum? Banyak yang dipikirkan. Yang harusnya ketika kita niat mau sholat, kita udah fokus. Hati kita tuh udah di tempat sujud. Bersiap untuk laporan kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Tapi yang terjadi sama kita, pikirannya kemana, hati kita kemana. Seolah-olah sholat itu hanya aktivitas badan, bukan aktivitas jiwa. Padahal sejatinya sholat itu aktivitas badan dan juga aktivitas jiwa. Ketika badan dan jiwanya masuk, dia sinkron ketika beribadah. Gak heran ketika keluar dari masjid, selesai sholat, mereka menjadi tenang, siap dalam menghadapi kehidupan. Kan yang merusak kondisi seseorang ketika mereka dihantam dengan berbagai macam problem, kesulitan, itu kan disebabkan oleh apa? Banyaknya pikiran. Hati yang gak tenang. Makanya ada ibadah gitu. Makanya ketika banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, entah itu ateisme, tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan ada yang menciptakan langit dan bumi, mereka adalah orang yang paling galau di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak punya pegangan. Mereka tidak bersandar pada Rabb yang menguasai seluruh alam semesta. Seorang mukmin ketika mereka lemah, mereka tahu solusinya. Solusi yang paling penting itu adalah berdoa kepada Allah. Makanya kan Nabi SAW di dalam sebuah hadis itu menyebutkan, ihris ala ma yanfa'u, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah kalian mengerjakan apa yang bermanfaat untuk kalian. Wasta'in billah, mohon pertolonganlah kepada Allah.
Wala ta'jas, dan janganlah kalian lemah. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Allah. Kalau Allah mampu menciptakan seluruh alam semesta, mudah bagi Allah menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Terus cara yang paling mudah, yang gak jelimet, yang bisa dilaksanakan oleh setiap mukmin ketika mereka butuh pertolongan kepada Allah apa? Ibadah. Agar ibadah itu sempurna sesuai dengan apa yang Allah inginkan, belajarnya di mana? Di fikih. Makanya dari sisi ini saya mendorong, memotivasi untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu yang mendengar, belajar fikih. Betul. Namanya belajar fikih itu tidak semenyenangkan kalau ibu-ibu lagi namatin drakor. Benar itu mah. Benar, belajar fikih itu tidak sebersemangat bapak dan ibu ketika bapak-bapak misalnya main badminton. Atau kalau saya sama Pak Faisal main basket. Kayaknya lebih menyenangkan main basket daripada baca fikih. Apalagi fikih itu kan gak ada ceritanya. Ada nggak fikih cerita? Cerita kisah-kisah Nabi gitu? Nggak ada. Itu mah di sirah. Fikih itu kan bab wudu, rukun, syarat sah, kan gitu. Sangat sistematis sekali. Bagi orang yang baca itu mungkin membosankan. Dan saya nggak heran, makanya sekali seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama-ulama yang meneruskan pergerakan beliau-beliau rahimahullah, itu membuat buku-buku fikih yang ringkas. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan yang terkenal seperti Matan Abu Syuja misalnya. Atau dalam mazhabnya Hanabilah Zadul Mustaqni. Dan di kita kan mayoritas tuh Syafi'iyah. Gak apa-apa Bapak Ibu. Beli kitab Matan Abu Syuja itu, ringkas, tipis sekali bukunya. Bapak Ibu perbaiki ibadah berdasarkan satu panduan itu. Kita tahu betul dalam masalah pembahasan fikih itu ada khilaf. Ustadz A ngomongnya begini Kang, Ustadz B ngomongnya begini, saya ngikut yang mana? Ikut yang panduannya paling jelas. Udah paling sederhana itu. Jangan rumitkan pemikiran Bapak dan Ibu dengan berbagai macam perbedaan pendapat ketika awal-awal belajar fikih. Jangan. Apalagi kalau misalnya sudah belajar masalah mazhab perbandingan. Dalam mazhab Syafi'i itu ada kitab namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu udah 23 jilid sendiri itu. Atau dalam mazhabnya Hanabilah Al-Mughni. Saya biasa baca Al-Mughni itu. Al-Mughni itu 18 jilid sendiri. Satu jilidnya 600 halaman, 700 halaman. Jangan. Awal-awal belajar fikih itu cari kitab fikih yang paling ringkas, ada panduannya, kredibilitas penulisnya itu dipercaya oleh ulama-ulama yang lain. Seperti contoh Matan Abu Syuja saja misalnya. Udah pakai itu dulu. Di tahap awal belajar pakai itu. Nanti Bapak Ibu sudah belajar sampai akhir menguasai, beribadahnya sudah baik, boleh tuh masuk sedikit demi sedikit. Memperluas, ternyata dalam masalah bab sujud ada dua perspektif, ada yang mengatakan tangan duluan, ada yang mengatakan sujud dulu, ada yang mengatakan lutut duluan. Outputnya bukan saling menyalahkan, bukan, tapi untuk memperkaya ilmu. Saya pribadi sujud itu berubah-ubah. Pas baca kitab ini lutut duluan. Begitu belajar sama guru saya yang lain, ternyata pengertian unta itu bagian depan itu tangan, yang bagian belakang itu kaki. Ya udah, saya tangan duluan. Terus baca-baca lagi kitab, ternyata mayoritas para ulama ternyata dari kalangan mazhab yang 4, mayoritas itu lutut duluan. Balik lagi ke lutut lagi. Bayangkan Bu, belajar fikih kita bolak-balik. Dari tangan lutut. Itu baru satu hal, bab sujud doang itu. Doa iftitah. Berdasarkan riwayat, seluruh riwayat yang ada berapa? Bapak Ibu tahu?
14. Hafal 14-14-nya? 14. Ada yang mengatakan yang riwayat ini dhaif, yang lebih kuat yang ini. Doa iftitah itu. Atau yang paling ini, yang paling rame lagi, bacaan bismillah ketika waktu sholatnya dijaharkan, dibaca jahar atau tetap sir? Ada yang apakah bismillah itu, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan? Bab khilaf itu. Jangan dirumitkan dengan hal-hal terlebih seperti itu terlebih dahulu ketika awal-awal belajar fikih. Ambil panduan yang paling ringkas, jadikan itu sebagai panduan di tahap awal. Mungkin Bapak Ibu, bahkan saya pribadi, butuh waktu 1-2 tahun untuk memperbaiki seluruh sendi-sendi ibadah kita. Ya wudunya kadang-kadang belum sempurna. Atau masih banyak hal-hal lain yang kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan. Ketika sujud misalnya, wajahnya tidak menempel sempurna. Padahal ada 7 bagian yang harus menempel secara sempurna. Apalagi kadang-kadang kalau misalnya zaman saya anak-anak itu pengen ngetes lutut saya teh kuat atau enggak. Kaki bagian belakang diangkat-angkat, gak nempel ke tempat sujud. Gak sah sholatnya. Harus ngulang lagi itu. Nah yang kayak gini-gini tuh kan harus dipelajari. Makanya fikih itu bisa membantu kita untuk memperbaiki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Dan sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwasannya fikih itu dengan mempelajari fikih, Bapak Ibu tuh terbantu ketika untuk memahami sebuah masalah. Contoh saja misalnya, siapa di sini yang masih tidak mengerti konsep safar? Kadang-kadang kan sebagian orang ketika safar gitu, misalnya Bapak Ibu pulang misalnya ke Tasik, ke Garut, atau ke Cianjur, ke Bogor. Lalu di perjalanan bingung, ini tuh saya sholatnya bisa dikosor apa enggak ya? Boleh dijama atau enggak ya? Daripada salah ikut, udah 4 rakaat full. Padahal ada rukhsah, keringanan. Dan Bapak Ibu tahu keunggulan dari rukhsah itu apa? Rukhsah itu adalah sedekahnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan sedekah terbaik itu adalah sedekah yang kita dapatkan langsung dari Rabb kita. Makanya justru menjadi sebuah keutamaan tuh ketika safar dikosor gitu. Terus kadang bingung, kan saya sholatnya di masjid ikut imam. Kebetulan pas banget imamnya rakaat ketiga. Nah saya kan lagi dalam kondisi safar. Saya tahu nih zuhur mah 2 rakaat. Tiba-tiba Bapak Ibu sholatnya juga 2 rakaat. Nggak boleh. Ikut imam, imamnya 4, kita 4. Walaupun kondisinya safar. Belajar di mana? Di fikih. Dengan memahami fikih, Bapak Ibu tidak keliru dalam memahami sesuatu. Hal itu membantu kita untuk memahami konteks kehidupan, konteks masalah. Kondisi saya bagaimana, apa yang saya punya, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Belajarnya di mana? Di fikih. Makanya fikih itu sistematis, terstruktur. Begitu juga kalau kita mau menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, harus terstruktur. Ada skala prioritas. Belajar fikih membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Belajar fikih membantu kita untuk menyelesaikan berbagai macam problematika di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ada sesi tanya jawab Bapak Faisal? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga kalau ada pertanyaan atau ada koreksi dan perbaikan, saya persilahkan. Cukup? Tidak ada? Alhamdulillah. Cukup? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kalau di tempat lain, saya kalau bahas fikih muamalat, itu pertanyaan jauh lebih panjang daripada kajiannya. Ya.
Tapi nantilah, jangan belajar fikih muamalat dulu. Bisi shock Bapak Ibu nanti. Barakallahu fikum, hatur nuhun Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan wabil khusus di bulan Rajab ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah lebih maksimal lagi nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan nanti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak, hatur nuhun, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.